kita mungkin melihatnya harus lebih ke ke framework yang agak konservatif ya Mbak, karena kalau kita refer lagi ke tahun 2020, harga emas itu kan sempat melonjak dari 1.500 atau bahkan 1.400, akhirnya ke 1.900-an. Nah, dibutuhkan sesuatu yang lebih fundamental dan diperkirakan lebih long term dibanding cuma kita mengandalkan efek sentimen dari krisis perbankan yang diekspektasi untuk terjadi hanya short term gitu. Jadi untuk melihat emas bisa tembus 2.400 ke atas menurut saya mungkin agak impossible ya untuk saat ini. Seperti itu Mbak Iva. Oke, baik. Tapi untuk, perkiraan Anda sendiri begitu ya, level konservatif ini ada di level berapa, Mas Zuhdi? Nah, kalau di perkiraan konservatif ini kita mentok di 1.980 sebenarnya. Hmm. Karena kan kita ekspektasi harga komoditas itu secara rata-rata ya Mbak. Mungkin nanti during year-nya tuh secara intraday-nya atau secara perdagangan harian bisa tembus dari itu bisa aja. Tapi secara rata-rata kita ekspektasi masih bahkan untuk di tahun 2023 ini kita ekspektasi cuma di 1.850, bahkan Mmm. lebih kecil dibanding pada saat pandemi Covid 2020 kemarin, seperti itu. Tapi memang kita juga terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan kalau bahkan harga intraday atau bahkan harga closing per day-nya itu bisa tembus 2.000 itu bisa aja sebenarnya, seperti itu Mbak. Oke, berarti yang terdekat adalah tadi ya, proyeksi dari Goldman Sachs sendiri begitu ya, memperkirakan di level 2050-an. Apakah level tersebut masih possible, Mas Zuhdi? Masih sangat possible sebenarnya. Mungkin ini juga sedikit kita bandingkan dengan kenaikan harga komoditas minyak ya pada tahun lalu. Banyak house yang mencoba untuk menjadi trendsetter dalam forecast dan segala macam. Bahkan membuat forecast yang dilambungkan setinggi-tingginya untuk memberikan kesadaran juga nih sama kita kalau misalkan ada loh kemungkinan harga emas bisa sampai segitu. Tapi kalau kita lihat secara fundamentalnya, menurut saya kalau untuk bahkan tembus 2.400 itu sangat tidak mungkin ya, Mmm. karena dibutuhkan sebuah event yang benar-benar masif dan Mmm. struktural seperti COVID kemarin atau bahkan krisis, kita misalkan refer ke krisis 2008 kemarin seperti itu. Oke, dan bisa dipastikan event tersebut tidak ingin terjadi begitu ya, kita tidak ingin event tersebut terjadi begitu, karena sekali lagi Betul. mengingat emas hakikatnya Ya, adalah betul. sebagai aset safe haven ya Mas Zudi. Nah tapi, menarik kalau kita lihat juga yang terdekat adalah, terkait dengan sikap The Fed begitu ya. Tidak sedikit yang, sebelumnya, sebelum kasus SVB ini terjadi kita ketahui bahwa The Fed mungkin masih akan menaikkan 50 hingga 75 basis point lagi begitu. Tapi rupanya dengan adanya SVB ini sendiri bahkan proyeksinya sudah mulai berganti ya. Kemarin sudah menaikkan 25 basis point, kemudian, tidak sedikit yang memprediksi bahwa mungkin The Fed akan mempertahankan suku bunga acuannya atau bahkan menurunkan 25 basis point begitu. Nah, seperti apa efek dari sikap The Fed ini sendiri nanti akan berpengaruh kepada pergerakan harga emas? Nah, ini menarik nih kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya kan balik lagi tadi dibilang kalau emas itu emang, aset safe haven ya, tapi, kita udah amati kalau The Fed itu di tahun 2022 akhir hingga tahun 2023 awal ini kan dia punya stance untuk menaikkan suku bunga, di mana kenaikan suku bunga The Fed ini nantinya akan mengalihkan, investment-investment dari pasar komoditas ataupun pasar equity untuk lari ke pasar, financial market-nya US, seperti itu. Nah, sekarang masalahnya apa? Kalau misalkan kita lihat harga emas sekarang itu bisa naik bukan karena masalah yang quote unquote fundamental, tapi ada masalah yang sebenarnya nggak ke-reveal. Apa masalahnya? Yaitu trust. Jadi gimana caranya The Fed itu mencoba membangun trust lagi bergerak lebih dovish, lebih hati-hati dengan membangun trust pasar sehingga pada akhirnya nanti kalau misalkan trust dari pasar itu udah kebentuk lagi dan The Fed bisa melanjutkan kenaikan suku bunganya, mungkin aja harga emas bisa terpukul lagi seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang karena ada sentimen di mana financial market di US khususnya itu tidak terlalu dipercaya ya maka pasar itu kembali ke safe haven safe haven aset yang benar-benar fundamental yaitu emas seperti itu Mbak Iva. Oke, baik. Tadi berbicara terkait dengan kepercayaan dari masyarakat ini juga sangat penting begitu ya. Dan kita juga lihat begitu dari kasus SVB sendiri sebetulnya otoritas dari Amerika Serikat juga sudah bekerja begitu untuk menangani SVB ini sendiri supaya dampaknya tidak lebih masif lagi. Kita ketahui juga bahwa SVB sudah resmi ya diakuisisi oleh bank swasta First Citizen Bank and Trust, kemudian dari Credit Suisse juga sudah diakuisisi begitu ya diselamatkan juga oleh rivalnya dari UBS sendiri. Tapi terus bermunculan nama-nama baru yang saat ini juga tengah menjadi perhatian adalah Deutsche Bank, meskipun disebutkan juga kasusnya tidak akan sama seperti Credit Suisse begitu. Tapi seberapa besar terkait dengan hal ini, berita-berita yang kita dengar ini sangat berpengaruh begitu kepada pergerakan harga emas, especially mungkin dalam waktu dekat saja begitu, seperti apa Mas Zudi?
Yang jelas untuk apa namanya untuk jangka jangka waktu yang sangat pendek ya, dengan adanya sentimen-sentimen negatif dari dari financial market di US khususnya, itu akan berdampak pada volatilitas harga emas dan tekanan naik untuk harga emas itu sendiri, seperti itu. Tapi, di sini kita juga lihat nih sebenarnya kan ada apa ya, ada dampak lain dari kenaikan dari sentimen negatif ini apa, USD index itu kan cenderung turun sekarang. Ketika USD index itu, cenderung turun, maka kembali lagi ada alternatif lain nih selain emas, balik lagi misalkan ke pasar komoditas. Tadi oil sudah naik harganya, batu bara cenderung bertahan di level yang cukup kuat sekarang, seperti itu. Jadi dengan adanya sentimen negatif dia nggak cuma meningkatkan harga emas, tapi juga menimbulkan peluang baru untuk investment kembali lagi ke pasar komoditas, seperti itu Mbak Iva. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat pergerakan dari dalam negeri, harga emas Antam juga menyentuh rekornya begitu ya. Seberapa kuat sebetulnya all time high ataupun juga rekor baru terus dicetak oleh emas Antam untuk di dalam negeri, Mas Zuhdi? Nah, ini sebenarnya agak berbeda juga nih kalau kita bandingkan sama emas retail Antam ya seperti itu. Karena emas retail Antam ini kan bukan cuma fungsi investasi tapi juga ada fungsi untuk konsumsinya, untuk apa namanya kayak let's say misalnya kita udah mendekati Lebaran ya, di mana kalau sudah mendekati Lebaran itu biasanya nanti ada masyarakat punya THR atau dana-dana lebih yang pada akhirnya nanti setelah Lebaran itu biasanya apa namanya dialihkan ke investment yang lebih jangka panjang. Nah, tapi sebelum mencapai jangka waktu di mana semestinya mereka harus invest, banyak orang-orang yang sebenarnya trennya itu udah front loading dulu nih ketika dapat THR sudah dibagi mana yang untuk investasi, mana yang untuk konsumsi, dan spare yang untuk investasi inilah yang pada akhirnya mendorong harga emas domestik khususnya emas Antam ini untuk naik seperti itu, Mbak.